saya Dadang Sukmawijaya, Kepala Divisi Pelayanan Konsultasi Bantuan Hukum. Kemudian di sisi lain menyangkut berkaitan dengan layanan konsultasi bantuan hukum ini lebih cenderung melakukan pendampingan di situ. Salah satunya pendampingan baik litigasi dan non litigasi. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya Pak atas ketersediaannya meluangkan waktu untuk menerima kami dalam kegiatan wawancara terkait LAHA ini. Untuk ruang pertama-tama perkenalkan dulu ya Pak, saya Dia Agustina sebagai pewawancara beserta rekan saya. Saya Najwa Rizky Mulyana, pewawancara 2. Iya. Saya Rafa Martika Audan, saya pewawancara. Oh ya, siap. Beserta rekan-rekan lainnya Pak. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bapak mengenai ruang lingkup LAHA sendiri ya Pak. Jika boleh saya bertanya Pak, untuk perihal koordinasi dan kerjasama antar instansi Pak dalam memberikan bantuan hukum sendiri, bagaimana bentuk pendampingan LAHA Pak, terutama pada kasus sensitif seperti kekerasan seksual yang melibatkan anggota keluarga? Tahu gini, mengenai berkaitan dengan ini ya, sinergisitas ya, sinergitas dan koordinasi. Jadi koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal menyangkut pelayanan itu salah satunya karena LAHA memang udah lama untuk dalam hal pendampingan, baik misalkan di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan di situ. Jadi di tingkat aparat penegak hukum setidak-tidaknya udah mengenal posisinya. Jadi menyangkut berkaitan kasus ketika misalkan ada itu biasanya langsung respon, langsung merujuk, langsung minta dibantu, minta dihubungkan, disambungkan dan minta untuk didampingi di situ posisinya. Jadi dengan adanya misalkan LAHA, dengan adanya misalkan hubungan baik yang sifatnya emosional dalam hal untuk mendukung berkaitan dengan hak-hak yang memang ada terhadap diri anak itu memang didorong di situ posisinya. Jadi misalkan polisi posisinya dalam hal manapun, penyidik dalam hal untuk ada kasus anak posisinya yang memang notabene kasus anak memang perlu lawyer anak di situ, dimudahkan di situ. Jadi kita bisa membantu posisinya. Kemudian di sisi lain advokat yang ada di LAHA semuanya kan udah sertifikasi, udah ikut pendidikan pelatihan yang memang menyangkut berkaitan dengan ini, menyangkut berkaitan dengan masalah-masalah anak di situ. Jadi udah punya sertifikasi, punya jam terbang yang sangat panjang posisinya, kemudian memudahkan untuk berkaitan dengan layanan di situ. Jadi menyangkut berkaitan dengan layanan, misalkan kalau sinergitas menyangkut berkaitan komunikasi antar polisi ya udah baik kadang-kadang telepon gitu, suratnya nanti biasanya atau by ini WA posisinya, PDF-nya dan seterusnya kan dimudahkan di situ posisinya. Nah, jadi tidak ada kekaguan. Cuman posisinya ketika ada memang penanganan di situ kita harus siap posisinya, siap misalkan dibutuhkan, siap misalkan posisinya ketika kita memang diperlukan pada saat mendampingi di situ. Jadi kalau misalkan sekarang ada mendampingi kita siap misalkan untuk hadir mendampingi dalam arti kata dalam pemeriksaan berita acaranya harus ada di situ posisinya. Ada orang tuanya, misalkan ada penasihat hukum anaknya. Soalnya kalau misalkan tidak ada penasihat hukum anaknya, tentunya nanti berkaitan dengan pemeriksaannya jadi cacat hukum posisinya. Jadi tidak mesti harus dipenuhi menyangkut berkaitan dengan syarat. Kemudian di sisi lain tidak hanya misalkan menyangkut berkaitan dengan penanganan itu ada di tingkat polisian. Polisian udah bagus nih posisinya. Polsek, Polres, misalkan Polda, koordinasi bagus. Nah, tapi di sisi lain juga ada di teman-teman jaringan misalkan komunitas lain, misalkan yang memang notabene di situ akses kita komunikasi bagus. Misalkan dari boleh nih misalkan karena inilah atau dari siapa, karena ada jaringan yang sifat memang membutuhkan menyangkut akses layanan bantuan hukum, kita juga dibuka posisinya di situ. Termasuk misalkan di media sosial juga posisinya termasuk IG yang ada IG lembaga advokasi anak juga dibuka menyangkut ruang, menyangkut berkaitan dengan layanan. Kadang-kadang ada konsultasi di situ posisinya, minta bantuan hukum dan seterusnya. Atau misalkan datang masyarakat, misalkan tahu dari media sosial atau bagaimana. Nah, itulah menyangkut berkaitan dengan koordinasi, menyangkut berkaitan dengan aspek layanan di situ. Ya. Baik Bapak, izin sebelumnya terkait hal tersebut saya ingin bertanya terkait bagaimana alur penanganan kasus di Lembaga Advokasi Hak Anak
sejak laporan pertama masuk hingga korban mulai menerima pendampingannya, Pak? Kalau menyangkut alur posisinya, kan ini kan alur. Kalau alur itu posisinya kan dilihat dari ininya kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan alur ini datang dari pihak kepolisian, datang dari pihak penyidikan dari awal prosesnya di situ, berarti alur-alur ini posisinya salah satunya harus dilengkapi. Salah satunya ada surat kuasa. Meskipun di situ ada surat permohonannya di situ. Karena surat permohonan itu sebagai bentuk rujukan menyangkut penanganan di situ. Nah, rujukan menyangkut penanganan itu ada ya, salah satunya surat ini seperti ini misalkan permohonan. Ini kalau ini kan permohonan observasi ya, penelitian. Tapi kalau misalkan di kepolisian di situ itu sifatnya misalkan permohonan mengenai ini permintaan bantuan hukum untuk mendampingi yang bersangkutan. Itu sebagai bentuk bahwa dia bersangkutan merujuk. Meskipun memang secara personal kita udah sering kenal maksudnya. Udah saling tahu posisinya, udah biasa misalkan komunikasi, udah terbiasa misalkan menyangkut penanganan, tapi menyangkut berkaitan dengan layanan administratif kan terus ada di situ. Karena harus dilampirkan menyangkut bentuk layanan administratif yang sifatnya permohonan itu dilampirkan di berkas-berkas yang ada di situ. Salah satunya di berkas pemeriksaan yang notabene pelakunya anak ini posisinya. Nah, menyangkut alur-alur itu posisinya harus ada surat kuasa. Nah, surat kuasa posisinya itu harus ditandatangani sama siapa itu? Ya tentunya ditangani sama orang tuanya. Kalau misalkan ada orang tuanya. Kalau misalkan tidak ada orang tuanya, siapa yang paling dekat? Nah, yang paling dekat misalkan saudaranya atau apa posisinya. Kalau misalkan posisinya paling ini misalkan nggak ada, misalkan siapa walinya dari yayasan atau siapa dari tokoh posisinya. Kalau misalkan tidak ada pun misalkan orang yang seperti itu, ya otomatis posisinya dia bersangkutan menyangkut alur kuasanya, posisinya bersangkutan posisinya. Yang penting misalkan usianya misalkan udah di atas 15 tahun maksudnya. Tapi kalau nggak ada, cari yayasan siapa yang memang ditokohkan dalam hal menyangkut berkaitan dengan ini, dengan penandatangan surat kuasa di situ. Nah, itulah alur menyangkut. Kemudian di sisi lain proses pendampingan, itu juga alur juga posisinya. Di proses pendampingan ketika misalkan kita datang posisinya, penasihat hukum datang posisinya, berarti kita mendampingi di situ. Itu juga bagian dari alur dalam hal proses di situ. Nah, kemudian pada saat misalkan alur di situ proses penyidikan, tentunya kan tidak sekali di situ. Barangkali misalkan proses pemeriksaan itu bisa ada proses pemeriksaan lanjutan atau berita acara tambahan. Nah, itu juga bagian dari alur yang memang posisinya di situ memang kita harus menjalani di situ dan harus memenuhi di situ kewajiban kita dalam hal menyangkut berkaitan pendampingan. Jadi jangan sampai misalkan proses pendampingan ini karena gratis misalnya ini asal-asalan, tidak posisinya. Tergantung kitanya bagaimana memanage menyangkut bentuk layanan, memanage misalkan berkaitan dengan apa yang kita dampingi. Yang penting kita bantu aja posisinya, kita bantu sebisa kita, semampu kita posisinya, kita bantu, kita ya ikhlas kita melakukan pendampingan di situ posisinya. Ya, itu mungkin. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Setelah alur tersebut berjalan, kami ingin tahu lebih spesifik atau detail nih Pak, terkait layanan apa saja yang biasanya diberikan lembaga advokasi hak anak terhadap korban, seperti mungkin bantuan hukum, psikologis, medis, dan sosialnya. Oh iya, ya. Jadi menyangkut berkaitan layanan, sok sambil diminum, gitu. Terima kasih Pak. Ya, tegang. Jadi menyangkut berkaitan dengan bentuk layanan itu posisinya kan tidak hanya pelaku atau korban. Tergantung misalkan posisinya itu mana yang duluan. Jadi kalau misalkan polisi duluan misalkan rujuk, misalkan posisinya menyangkut berkaitan dengan ini, menyangkut berkaitan bantuan hukum, berarti otomatis kita rujukan yang paling utama yaitu bantuan hukum. Salah satunya pelaku, anak yang berhadapan hukum. Jadi anak berhadapan hukum posisinya kan tidak hanya misalkan pelaku, tapi ada korban, kemudian di situ ada saksi. Tapi anak konflik hukum posisinya ya otomatis dia sebagai pelaku di situ posisinya. Nah, dalam hal menyangkut berkaitan dengan ini, memposisikan misalkan korban, ya lihat posisinya misalkan siapa yang duluan masuk. Jadi kalau misalkan ada korban, pelaku masuk, korban masuk, posisinya ke kita posisinya, ya otomatis kita kan tidak boleh mendampingi dua kali atau dua-duanya posisinya.
nanti terjadinya konflik interest menyangkut berkaitan layanan di situ. Kemudian di sisi lain secara kode etik kan nggak boleh juga posisinya. Masa misalkan dua-duanya kita ini dampingi di situ. Meskipun kita proses pendampingan bisa posisinya gitu, mendampingi dalam hal menyangkut proses penanganan di situ. Nah, tapi di sisi lain kalau misalkan ada demikian posisinya, otomatis nanti korban kita rujuk misalkan ke lembaga lain yang sifatnya bisa konsen di bidang khusus, misalkan korban misalkan kan ada. Kalau misalkan lah itu bisa korban si pelaku, tapi kalau misalkan ada lembaga yang khusus misalkan menangani korban, ada posisinya korban aja posisi mendampingi. Nah, menyangkut berkaitan dengan akses di situ, menyangkut bentuk layanan, apakah misalkan kita memerlukan asesmen lain yang sifatnya mendukung dalam menyangkut pemulihan misalkan korban misalkan, ya otomatis posisinya kita, karena di LAHA itu posisinya tidak punya kapasitas menyangkut berkaitan dengan layanan. Salah satunya misalkan menyangkut layanan berkaitan dengan psikolog, psikiater, posisinya di situ tentunya saling merujuk posisinya. Mereka juga kan saling merujuk juga posisinya. Gitu. Mereka juga saling merujuk, nggak ada bantuan hukum kita posisinya. Kemudian kita juga tidak punya psikolog, psikiater, tidak punya, berarti kita merujuk ke lembaga lain posisinya. Bisa ke UPT, unit pelindungan daerah misalkan. Teknis daerah misalkan di pelindungan perempuan anak misalkan di kota atau kabupaten misalnya, kita rujuk posisinya karena dia itu posisi memiliki yang sifatnya misalkan kemampuan di situ, salah satunya petugas psikolog atau misalkan petugas psikiater posisinya. Jadi di sini letak menyangkut berkaitan dengan ini, sinergi menyangkut penanganan layanan di situ, atau misalkan biro bantuan hukum psikolog misalkan UNPAD ada posisinya, atau di Unisba ada, Unpas juga mungkin ada layanan psikolognya. Kita saling rujuk posisinya. Karena di sini kebutuhan-kebutuhan menyangkut penanganan itu kan perlu sinergitas menyangkut berkaitan dengan dukungan layanan di situ posisinya. Jadi tidak bisa terpaku misalkan kita terlayani. Nah, kita bisa misalkan memang melayani di situ, layanan psikolog. Cuman kan posisinya kan harus ada anggaran yang sifatnya memang dianggarkan di situ. Jadi kemudian di sini SDM-nya harus disiapkan. Tapi di sisi lain hal-hal demikian itu karena ada lembaga lain yang sifatnya menangani, kita saling rujuk di situ. Bagian yang tidak terpisahkan sebagai bentuk bagian kolaborasi penanganan. Termasuk misalkan UPT, PPA, Jawa Barat, terus kita sinergi posisinya dalam hal menyangkut berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Ya, gitu. Baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya kan Bapak tadi sudah menjelaskan juga terkait korban dan psikologis. Saya ingin tahu juga Pak terkait semisalnya jika korban mengalami trauma berat nih Pak, sejauh apa lembaga advokasi hak anak menyediakan program rehabilitasi psikologis dan sosial untuk pemulihan jangka panjang Pak? Kayak gini, memang kalau misalkan korban posisinya secara rehabilitasi, misalkan rehabilitasi mental, psikologis itu kan pengaruhnya kan sangat luar biasa, dampaknya sangat luar biasa. Ketika saya mendampingi menyangkut korban situ terjadi itu kan biasanya korban-korban itu kasus yang sifatnya ini asusila gitu. Kasus-kasus yang sifatnya kekerasan terhadap yang bersangkutan, ya salah satunya menyangkut ini asusila, pemerkosaan dan seterusnya di situ. Nah, jadi dalam hal menyangkut berkait proses pemulihan situ, karena proses pemulihannya jangka panjang situ, tidak terlepas misalkan bagaimana penanganan, apakah misalkan pelakunya didukung, dukung misalkan penjara udah selesai, tapi di sisi lain menyangkut aspek psikologis mempengaruhi terhadap dirinya kan harus dipulihkan. Ya salah satunya akses untuk mendorong mengarah ke situ dalam hal menyangkut pemulihan. Nah, salah satunya ini kita harus dilibatkan di situ. Salah satunya kita memohon misalkan dengan ini lembaga pelindungan saksi korban. Kemudian di sisi lain karena dia memiliki aspek kelembagaan yang sifatnya secara manajemen, kemudian aparat penegak hukum dalam hal menyangkut pelayanannya, dalam hal sisi korbannya memang udah memenuhi di situ. Kemudian ada psikolognya, psikiater, kemudian pendampingannya ada di situ posisinya, kemudian rumah amannya ada posisinya di situ. Nah, kita minta di situ posisinya, termasuk misalkan ada restitusi ganti rugi menyangkut berkaitan dengan ini, pembunuhan berkaitan dengan kerugian terhadap diri korban posisinya. Kita juga mohon di situ.
Nah, jadi restitusi posisinya kan yang boleh mengajukan menyangkut masalah-masalah restitusi, salah satunya yaitu lembaga perlindungan saksi korban situ. Nah, yang menyangkut berkaitan dengan ini, menyangkut berkaitan dengan kasus-kasus yang menimpa terhadap korban yang mengenai berkaitan dengan ini, berkaitan dengan asusila situ. Nah, salah satunya kan LPS kan situ, yang sifatnya dia bisa merinci kebutuhan apakah secara materi dan imaterial ketika misalkan ini diajukan ke pengadilan. Ya efeknya alhamdulillah berhasil, maksudnya yang udah dapat misalkan dapat restitusinya dan seterusnya. Nah, kemudian di sisi lain kadang-kadang misalkan di LPSK itu ada bantuan yang sifatnya memang secara moral dalam hal menyangkut berkaitan dengan ini, dalam hal menyangkut berkaitan dengan usahanya gitu, kasih mesin jahit dan khususnya itu kan plusnya di situ posisinya. Tapi di sisi lain yang paling perlu dan penting itu dukungan emosional secara psikologis dalam hal pemulihan yang bersangkutan. Nah, kemudian kalau misalkan UPT, PPA perlindungan itu kan di kabupaten provinsi itu kan terbatas. Terbatas itu hanya sekian waktu misalkan. Kalau di rumah aman misalkan hanya sekian kuatnya hanya 3 bulan. Tapi kalau di LPSK posisinya dengan misalkan durasi lama sepanjang misalkan proses pemulihan itu belum pulih, itu bisa dilakukan sih. Makanya kita menyangkut berkaitan dengan kasus, kemudian kita dorong dalam hal menyangkut pelayanannya, mendorong dalam hal menyangkut proses pemulihan, kita libatkan menyangkut penanganannya, itu salah satunya negara hadir dengan adanya di LPSK itu. Ya. Gitu. Baik Pak, saya izin mempertanyakan terkait kendala dalam mencegah terjadinya reviktimisasi dan asimilaritas. Yang pertama-tama yang saya ingin pertanyakan, dalam proses pendampingan, bagaimana lembaga advokasi hak anak ini mencegah terjadinya reviktimisasi baik dari sistem maupun lingkungan sekitar korban? Nah, gini, kalau menyangkut hal-hal seperti itu memang posisinya kan kita tidak punya standar. Jadi standarisasi menyangkut bagaimana akses itu tidak terjadi ya, ada konflik, tidak terjadi kasus di situ. Itu kan hal-hal yang sifatnya memang harus jadikan PR bersama. Nah, kemudian di sisi lain kita melakukan edukasi, kita melakukan misalkan hal-hal yang sifatnya untuk mendorong menyangkut pemulihan, edukasi terhadap masyarakat di situ. Salah satunya mendorong edukasi kepada masyarakat itu salah satunya misalkan adanya seminar-seminar, diskusi dan seterusnya di situ. Nah, itu pun terbatas di situ. Jadi dalam hal ini upaya-upaya dalam hal mengeliminasi menyangkut kasus ini, ya salah satunya memang perekatnya itu yaitu masyarakat, kemudian aparat pemerintah yang ada lokal, kemudian daerah dan seterusnya betul-betul di situ. Jadi sinergitas dan ada kemauan dalam hal menyangkut proses pencegahannya di situ, dalam hal menyangkut bagaimana potensi-potensi ini kasus terjadi di situ, itu pun harus dipetakan posisinya. Jadi petakan itu posisinya kan harus ada mapping menyangkut berkaitan dengan ini, mapping kewilayahan di situ. Jadi bagaimana misalkan ketika misalkan kita bisa memetakan suatu masalah, tahu misalkan titiknya di mana posisinya, titik menyangkut berkaitan dengan kasus misalkan. Kasus ini akan sifatnya kalau misalkan di polisi itu ada per wilayah, mana yang zona merah posisinya. Nah, kasus-kasus itu pasti ada pasti. Jadi di per wilayah misalkan di aparat pemerintahan itu harus ada posisinya. Ini di wilayah misalkan RT RW, wilayah misalkan kelurahan ini, wilayah misalkan kecamatan ini zonanya zona merah posisinya. Itu potensi-potensi yang sifatnya memang keadaan-keadaan yang ada di situ. Kalau demikian misalkan potensi ini memang sangat-sangat rawan, berarti itu syarat yang harus diintervensi di situ salah satunya. Nah, jangan dibiarkan posisinya. Jadi kalau misalkan tidak ada mapping, tidak ada pemetaan dalam hal menyangkut bentuk layanan di situ kan susah nanti posisinya. Jadi kalau kita misalkan ngayap kemana-mana posisinya belum tentu orang menerima posisinya. Jadi menerima itu posisinya karena misalkan kebutuhan itu karena ada kasus itu posisinya dia penting harus menerima informasi bagaimana dia bisa melakukan pencegahan, bagaimana misalkan kasus ini posisinya nanti ke depan itu tidak terulang lagi posisinya. Nah, karena dia ada sifat-sifatnya yang dimiliki oleh yang bersangkutan karena kasus pastinya di situ. Nah, tapi di sisi lain kalau misalkan edukasi ini masuk di hal yang lain pun pasti itu penting juga pastinya.
Tidak hanya misalkan ini di wilayah zona merah, tapi ini prioritas posisinya. Tapi misalkan di zona yang lain posisinya, kemungkinan posisinya ini terjadi. Cuman posisinya belum meledak aja posisinya. Tapi ini posisinya harus digarap juga gitu posisinya. Jangan dibiarkan posisinya. Karena titik misalkan kerawanan apapun posisinya tidak bisa dihindar, tidak bisa diantisipasi sebelumnya posisinya. Nah, mungkin sekarang misalkan atau kemarin posisinya udah kejadian kasus tapi belum muncul posisinya kan itu. Nah, munculnya kasus itu ke permukaan itu hanya sebagian persen kasus yang muncul di situ. Nah, tapi sisa sebesar kasus yang memang lebih besar itu posisinya, jumlahnya posisinya mungkin tidak muncul di situ. Salah satunya apa? Alasannya karena malu, kemudian takut, jadi masalah, takut rame posisinya kalau yang tidak diungkap posisinya. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi di situ posisinya, atau secara pengatuhannya kurang posisinya kan gitu. Jadi dalam hal seperti itu harus ada dorongan sinergitas menyangkut bagaimana hal-hal itu, kasus itu tidak terjadi, dan harus dalam pemetaan yang betul-betul mitigasinya harus direncanakan posisinya dengan baik posisinya. Nah, kemudian pemerintah juga harus ada kepedulian posisinya. Sekarang misalkan pusatnya kepedulian tapi di bawahnya hare-hare tahu hare-hare ya. Jadi hare-hare itu posisinya cuek posisinya. Jadi cuek itu posisinya apatis gitu ya. Jadi tidak melihat bahwa hal-hal itu penting maksudnya. Udah, yang penting kita warga Indonesia udah bayar pajak, udah selesai urusan itu urus pemerintah, bukan seperti itu. Nah, jadi harus saling mendukung, saling kasih tahu menyangkut informasi, menyangkut kebutuhan, menyangkut berkaitan dengan ini yang kita bisa, yang kita tahu ya sampaikan posisinya. Kan jadi ibadah ya. Nah, gitu. Apalagi? Baik Pak, lanjut Pak. Jika pelaku adalah keluarga korban, bagaimana lembaga advokasi hak-hak ini menyeimbangkan kebutuhan pemulihan korban dengan proses hukum yang seringkali menimbulkan tekanan sosial atau ekonomi? Pelaku jadi korban itu? Jika pelaku adalah keluarga korban. Oh ya, jadi pelaku adalah keluarga korban. Nah ini banyak juga pasti pelaku jadi korban. Misalkan salah satunya misalkan korban misalkan anaknya, pelakunya bapaknya, terus baliknya, atau misalkan anak tiri misalkan, atau ayah tiri dan sebagainya. Itu kan dilema pastinya. Kadang-kadang menyangkut penanganan di situ pastinya yang harus dikuatkan itu posisinya ini pertama si anak, kedua misalkan posisinya ibunya posisinya gitu ya, kecuali ibunya pelaku berarti kan ayahnya posisinya kan bisa ada posisinya kan gitu. Jadi subsidi menyangkut berkaitan dengan ini prosesnya di situ. Nah, dalam hal demikian pasti ada dampak di situ. Dampaknya apa posisinya? Dampak yang mempengaruhi itu salah satunya ini kita harus betul-betul memperkuat, betul-betul misalkan mendorong, betul-betul kita mengasih pengetahuan yang betul-betul misalkan secara rasional itu posisinya dapat diterima. Jadi kalau misalkan posisinya kita memang berbicara menyangkut berkaitan dengan ini, menyangkut edukasi posisinya, ketika ada kasus posisinya, kita itu posisinya kan harus memberikan obat dalam arti kata penenang di situ. Nah, dengan apa penenangnya? Ya dengan ini, dengan hal-hal yang sifatnya memberikan informasi, memberikan nasihat yang sifatnya yang dia bikin tenang posisinya. Bukan misalkan kasih obat penenang, beli itu obat penenang yang sifatnya memang gangguan-gangguan terjadi misalnya depresi posisinya, beli depresi dan seterusnya. Nah, itu juga kan kalau misalkan depresi berat posisinya. Nah, tapi dalam hal menyangkut penanganan kasus yang paling utama itu salah satunya harus didorong pengetahuan yang bersangkutan selaku misalkan ibu korban posisinya dalam hal misalnya menyangkut lingkungan di situ. Pasti ada ininya, pasti ada pengaruhnya di situ. Termasuk misalkan terjadinya kalau misalkan di keluarga itu ada konflik keluarga posisinya, sampai berantem misalkan antara misalkan orang keluarga besar itu posisinya ada dua kubu misalkan, kadang-kadang ada kubu gitu. Ini kubu ini posisinya. Nah, terjadilah konflik di situ. Dan meyakinkan menyangkut hal seperti itu harus dikuatkan. Menyangkut bagaimana misalkan ini si anak dikuatkan misalkan orang tuanya posisinya kalau bisa dalam hal menyangkut berkaitan dengan penanganannya itu teknisnya itu
kalau bisa nggak di lingkungan itu posisinya. Kalau bisa harus keluar dari zona itu. Jadi kalau misalkan keluar dari zona itu posisinya otomatis menyangkut berkaitan dengan efek psikologis minimal. Secara efek itu akan mengurangi. Tapi kalau misalkan dampak, misalkan posisinya dia terus di situ, pasti dampak secara otomatisnya panjang maksudnya. Panjang. Tapi kadang-kadang lihat juga rasio ekonominya. Gitu. Karena ekonominya pas-pasan, misalkan tidak, bukan menghinakan, bukan mengkecilkan, tapi kadang-kadang ada seperti itu. Tapi kebanyakan kasus itu posisinya modelnya seperti itu, karena minoritas menyangkut berkaitan dengan ininya, dari segi ekonominya di situ sangat memprihatinkan, maksudnya keluarga misalkan berkumpul, maksudnya kemudian tidak ada kepedulian dari keluarga, sehingga anak ini posisinya rentan dimanfaatkan sama orang lain, termasuk dimanfaatkan di lingkungan orang tuanya posisinya di situ. Nah, gitu. Oh ya Pak, apa saja kendala utama yang dihadapi Lembaga Advokasi Hak Anak dalam bekerjasama dengan penegak hukum dan instansi terkait, serta bagaimana LAHA dapat mengatasinya? Dalam kendala pasti kan setiap penanganan kasus pasti ada kendala situ. Jadi kendala itu posisinya banyak tantangannya. Jadi suatu persoalan kasus yang kita hadapi itu suatu persoalan yang betul-betul kita pecahkan. Ini misalkan beres kasus ini, besok datang lagi posisinya misalkan kasus itu, berarti kan kita baru lagi ini menangani. Yang kemarin udah selesai nih, yang baru belum selesai, kita pelajari lagi posisinya. Tadi dalam hal menyangkut kendala-kendala itu, kita juga harus mempelajari nih karakter orang. Nah, kadang-kadang riuh juga posisinya ini, orang tuanya riuh juga korbannya posisinya, kan gitu. Nah, kita juga posisinya selaku yang mendampingi di situ harus banyak sabar. Kalau orang muslim banyak dikir biar tenang. Kalau misalkan pendampingnya tidak tenang, bagaimana kita bisa menenangkan orang lain begini? Nah, harus menenangkan orang lain, berarti kita harus tenang, harus betul-betul secara rasional itu pasti bisa menempatkan, sehingga orang ketika misalkan dia sakau misalkan karena masalahnya, kita bisa bagaimana dengan sakonya dia masalah itu ini bisa menurunkan tensi menyangkut ininya masalahnya posisinya di situ. Nah, jadi betul-betul harus mewarnai menyangkut kondisi seperti itu. Nah, kemudian hal demikian itu yaitu harus didorong demikian. Apalagi tadi lupa kan? Bagaimana dapat mengatasi? Kendala ya. Nah, kendala dalam mengatasinya misalkan lah itu posisinya ya salah satunya ya, itu kita harus menyiapkan diri posisinya. Ketika ada masalah berarti itu kan kendala dalam arti kita bisa menenangkan yang bersangkutan posisinya. Kemudian dalam proses penanganan pun posisinya kadang-kadang ini beres cepat, misalkan kasus misalkan yang ini mah posisinya agak lambat posisinya karena menyangkut barang buktinya misalkan terhambat posisinya. Ini kan menyangkut berkaitan kasus-kasus itu kan harus ada pembuktian yang betul-betul misalkan dilengkapi posisinya. Kalau misalkan tidak dilengkapi alat-alat bukti yang mendukung dalam hal menyangkut penanganan, ya otomatis nanti posisinya itu akan di P19 kan oleh kejaksaan di situ harus dilengkapi. Jadi kalau misalkan tidak lengkapi pasti tidak akan berjalan di situ. Makanya proses lama itu karena alat buktinya kurang. Ini posisinya memang harus didukung. Kalau misalkan korbannya belum divisum harus divisum posisinya. Kadang-kadang visumnya beda-beda nih antara rumah sakit satu, rumah sakit dua. Kadang ada 2 kali, ada 3 kali posisinya. Sebagai bentuk petunjuk posisi mana yang benar sebagai perimbangan. Oh ini misalkan utuh, ini mah misalkan ada luka, misalkan luka ada tumul dan seterusnya. Itu pun harus diperjelas. Jadi kalau misalkan ketika ada masalah, ketika ada delik pidana di situ otomatis bagaimana menyangkut kasus itu dibuka secara benar-benar menyangkut alat bukti di situ. Karena kan ini tuduhannya kepada seseorang. Saya nuduh sama kamu melakukan misalkan pemerkosaan, apa buktinya? Oh ini maksudnya. Ini rangkaian peristiwa pidana itu harus didukung di situ. Saya juga posisinya dalam hal menyangkut teknis yang seperti itu ya otomatis kita juga harus melengkapi menyangkut kendala-kendala seperti itu, termasuk waktunya itu harus disiapkan ketika misalkan dokumen buktinya belum dipenuhi menyangkut berkaitan dengan ininya legal formalnya di situ sehingga berjalan dengan semestinya ya. Apalagi melihat kendala yang tadi Bapak jelaskan, apakah regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memadai untuk mendukung kerja LAHA? Dan bagaimana LAHA menjaga profesionalitas serta pengawasan internal agar
pendampingan tetap independen dan berkualitas. Kalau secara regulasi kan banyak, regulasi posisinya dalam hal misalkan menyangkut berkaitan dari regulasi, dalam hal menyangkut berkaitan dengan perlindungan anak posisinya, bagaimana misalkan keterlibatan negara dalam hal menyangkut berkaitan dengan proses pemulihan yang bersangkutan secara emosional, psikologis, psikiater, restitusi di situ posisinya, kemudian posisinya ganti rugi yang diberikan oleh negara. Jadi semuanya kan di situ posisinya udah mendukung. Jadi memang secara proses penyempurnaan dalam hal menyangkut teknis di situ posisinya kan itu sambil ini kebutuhannya kan sambil berjalan. Tapi ternyata hal demikian itu posisinya kan udah mendukung di situ. Tapi di sisi lain memang secara mendukung dalam hal penanganan kasus di situ itu bagiannya tidak terpisahkan bahwa negara itu hadir di situ posisinya. Hadir dalam hal menyangkut berkaitan penanganan, kemudian regulasinya ada, salah satunya yaitu pastinya pemenuhan hak-hak untuk korban situ. Ya, misalkan pemenuhan korban, kemudian di sisi lain ada unit perlindungan perempuan anaknya di situ. Nanti sebentar lagi ada direktorat nanti. Ada direktorat perlindungan perempuan anak. Nanti sebadan-badan nanti. Kalau sekarang itu ada badan ini ada dirnya nanti ada posisinya nanti di reskrim perlindungan perempuan anak nanti posisinya. Jadi ada direktorat itu sebagai bentuk bagian yang terpisahkan bahwa menyangkut bentuk layanan itu betul-betul harus terfokus dan harus betul-betul ini khusus di situ posisinya. Kemudian bagaimana misalkan ketika menyangkut penanganan secara internal kita tetap sinergis dengan baik menjalankan sebagaimana mestinya yang ada di situ sehingga penanganan itu setidaknya terlayani di situ. Ya. Baik Pak, mohon izin mungkin saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai instansi tadi. Saya penasaran juga Pak, apakah koordinasi antar instansi tersebut sudah berjalan efektif dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak atau justru sebaliknya Pak menurut Laha? Jadi kalau menyangkut berkaitan dengan ini, dengan instansi yang menangani berkaitan dengan bagaimana misalkan berkaitan dengan hak-hak pemulihan terhadap anak di situ. Memang kalau menyangkut penanganan itu kan ada plus minusnya di situ. Kemudian di sisi lain kalau proses penyempurnaan penanganan pasti kan ada plus minusnya juga pastinya. Tapi setidak-tidaknya menyangkut berkaitan dengan pola layanan yang ada di situ, ini bentuk rumahnya ada nih. Bentuk rumahnya. Orang-orang yang di rumah itu salah satunya perlindungan perempuan anak pastinya yang menangani, kemudian lembaganya ada, orang-orang pelibatannya ada di situ. Itulah bentuk menyangkut berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan kebutuhan. Kebutuhan yang sifatnya dasar, kebutuhan misalkan orang, kemudian aspek keahliannya, posisinya itu harus didorong. Termasuk misalkan aparat penegak hukumnya di situ posisinya terus dia harus memiliki sertifikasi yang betul-betul dia terima di situ posisinya. Sertifikasi berkaitan dengan perlindungan perempuan anak di situ itu sebagai syarat. Jadi kalau misalkan dia menangani secara khusus, penanganan secara khusus itu ya syaratnya harus punya sertifikasi. Seperti misalkan tipikor, misalkan kalau tipikor dia harus memiliki skill bagaimana kemampuan secara legal berkaitan dengan penanganannya, dia paham menyangkut berkaitan dengan ini, dengan masalah tipikor, menyangkut berkaitan nilai logging, maksudnya kan secara khusus. Jadi tidak misalkan sembarang orang tahu posisinya. Jadi dia harus memiliki pelatihan-pelatihan yang ada di situ. Jadi kalau dia udah mampu memberikan pelatihan-pelatihan, otomatis dia akan memberikan hal-hal ilmunya dalam hal mengikut penanganan di situ. Jadi tidak akan buta posisinya, tidak akan gelap. Posisinya memang secara ini posisinya kita bisa membaca posisinya, membaca misalnya literatur, apalagi sekarang kan mudah informasi mudah pakai Google, AI dan seterusnya posisinya. Ya, belum GPT dan seterusnya kan lebih memudahkan posisinya menyangkut sistem yang ada di situ. Tapi kan dengan metode yang seperti itu yang dibutuhkan itu tidak hanya misalkan paham menyangkut berkaitan materinya di situ, tapi bagaimana paham menyangkut tata caranya di situ. Termasuk bagaimana misalkan pemahaman menyangkut tata cara. Kalau misalkan pakai AI ketahuan juga posisinya. Ini mah jiplak posisinya. Begitu posisinya. Tapi bagaimana mensiasati seperti itu misalkan bisa jadi pengetahuan, tapi di sisi lain pengetahuan itu betul-betul bisa jadi manfaat di situ. Salah satunya kita harus betul-betul menguasai keilmuan yang ada di situ. Nah, bagaimana misalkan
hal-hal menyangkut aparat penegak hukum di situ. Ya aparat penegak hukum posisinya mungkin ada misalkan yang dia misalkan karena kurangnya misalkan aparat penegak hukum misalkan, kemudian karena dimasukkan di situ, ya setidaknya nanti ke depan tidak seperti itu. Nah, kemudian misalkan kalau misalkan ada istilah-istilah misalkan notabene misalnya dalam penanganan misalkan ruangannya misalkan tidak ramah anak, ya harus perbaiki pastinya gitu. Nah, itu salah satunya bentuk-bentuk kebutuhan yang ada di situ. Jangan sampai misalkan kebutuhan-kebutuhan ini kebutuhan misalkan muncul, kemudian kebutuhan ada, kemudian karena ada sidak misalkan, baru misalkan di bagus-bagus pastinya bentuk pelayanan ini bagus-bagus. Nanti misalkan ada sidak ini pastinya ada penelitian, nanti ngomongnya seperti ini ya, biar nilai akreditasinya bagus. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana misalkan harapan-harapan masyarakat itu muncul dalam hal menyangkut pelayanan di situ, pelayanan yang continue di situ pastinya. Ya mungkin itu ya. Baik Pak, jadi semua ada plus minusnya gitu ya Pak. Menarik ya teman-teman. Jadi dari penjelasan yang Bapak sampaikan itu jadi benar-benar membuka wawasan kami sebagai mahasiswa hukum ya Pak. Yang mungkin sebelumnya belum mengetahui bahwa adalah lembaga yang berperan penting dalam penanganan dan perlindungan anak korban kekerasan. Tadi juga kan sudah dibahas mengenai bagaimana alurnya, kemudian layanan apa saja dan lain-lainnya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditambahkan dulu atau sudah cukup? Ya, Rani, ayo pang motoket video kan biar untuk laporan. Izin ya. Ya Pak, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga nanti Bapak. di IG ini ada ini. Waktu dan penjelasannya. Di video kan, di foto biar nanti di upload di IG sebagai informasi. Apalagi yang mau tanya silahkan bebas. Mungkin ya Pak, Namanya sampaikan. saya lagi dari Menikal Pratama. Mungkin yang mau saya tanyakan adalah perihal umum aja sih Pak ya. Dari tadi juga beberapa sudah Bapak jawab dari pertanyaan-pertanyaan ini. Yang saya mau tanyakan Pak, apakah perlindungan anak ini ada batas minimal usianya Pak? Oh gitu. Batas minimal usianya mungkin misalkan kalau Sini. Oh temennya ya. Oh nggak apa-apa. Mana ada itu kursi nggak? sini aja. Ada lagi. Nih. Sini atuh sini. Gak apa-apa nih kosong. Nih. Siapa namanya? Namanya? Hah? Oh Mila. Oh iya. Mau apa? Pak, apakah ada batas minimal usianya atau dari newborn, dari nol dia lahir ke dunia gitu ya Pak? Dia sudah memiliki perlindungan oleh lembaga advokasi hak anak gitu Pak? Oh iya, itu pertanyaan bagus. Nah, ada yang mau jawab nggak? Siapa yang? Hah? Berapa? 18. 18 maksimal. Minimalnya? Minimal dari dia. Hah? Dari bayi gitu Pak? Dari bayi. Yang lain sama, sepakat. Itu udah tahu posisinya. Tapi intinya posisinya menyangkut berkaitan dengan batasan usia anak posisinya di dalam hal menyangkut bagaimana misalkan dia disebut dengan anak itu, yaitu batasan usia itu maksimal 18 tahun. Jadi kalau misalkan 18 tahun plus 1 hari itu kan sudah dewasa posisinya. Nah, jadi nggak bisa menyangkut berkaitan penanganan yang ada di situ itu bisa ditangani secara undang-undang perlindungan anak posisinya atau masuk ke sistem SPPA, sistem perlindungan perempuan anak misalkan. Itu salah satunya posisinya. Jadi dalam hal menyangkut berkaitan dengan anak itu ya otomatis syaratnya harus usia 18 tahun. Jadi tapi bagaimana misalkan dulu misalkan kasusnya misalkan terjadi itu posisinya sebelum 18 tahun. Tapi di sisi lain prosesnya itu di atas 18 tahun boleh posisinya. Nanti bisa dilanjutkan menyangkut penanganan. Kadang-kadang seperti itu.
penanganan kasus terjadi di situ, kemudian diketahui. Kemudian pengalaman saya posisinya nanti itu bisa masuk ke kategori anak-anak sampai usia 21 tahun. Mau pelaku maupun korban juga demikian sama posisinya. Itu barangkali ada seperti itu. Kemudian menyangkut ukuran misalkan minimalnya ya itu posisinya minimal pada posisi anak itu di dalam kandungan posisinya itu udah masuk kategori usia anak. Kadang-kadang misalkan anak itu posisinya diaborsi, kemudian sama orang tuanya posisinya, kemudian di sisi lain orang tuanya berpotensi pidana di situ karena dia menggugurkan kandungan yang sifatnya bukan seharusnya dia gugurkan posisinya. Kemudian sisi lain dia menggugurkan itu karena bukan syarat medis posisinya, karena memang posisinya dia menggugurkan kandungan itu karena memang karena malu posisinya, takut ketahuan, kemudian memang hamilnya di luar nikah dan seterusnya posisinya, takut misalkan orang tua, takut misalkan dicemoohkan dan seterusnya. Jadi nanti urusannya panjang. Kalau misalkan udah melahirkan posisinya mungkin misalkan ada terima posisinya, atau misalkan dititip di panti asuhan dan seterusnya, yang notabene misalkan dia keluar dari zona misalkan belenggu menyangkut berkaitan dengan anaknya di situ. Tapi kan di sisi lain dosa. Kemudian di sisi lain kalau misalkan dia pidana karena misalkan pidana melantarkan anak posisinya. Kalau misalkan meninggal ya beda lagi posisinya. Jadi membunuh posisinya. Nah, itulah menyangkut gambaran-gambaran menyangkut usia anak di situ. Ya, ada lagi. Kalau di sini biasanya kasus laporannya paling banyak perihal apa sekarang? Kalau sekarang itu posisinya laporannya itu paling banyak kasus cabul banyak. Nah, sekarang ngetrennya di situ posisinya. Kemudian di sisi lain pengeroyokan paling banyak. Nah, itulah yang sekarang seperti itu kasusnya. Kalau misalkan ini pencurian sekarang agak berkurang, tapi ada juga posisinya. Tapi paling banyak itu kasus-kasusnya percabulan, kemudian pengeroyokan itu paling banyak, penganiayaan posisinya itu paling banyak. Nah, ada juga menyangkut pencurian itu hanya relatif tidak sebanyak ini kasus-kasus cabul di situ. Ada lagi? Ya, ada lagi. Mungkin Pak, saya ingin bertanya perihal mungkin dari kutipan yang sudah pernah saya mengetahui lah Pak. Iya. Nah kan waktu dulu tuh ada sebuah tindak pidana yaitu pembunuhan. Nah pelakunya itu kan anak di bawah umur. Nah bagaimana sih Pak langkah awal yang dilakukan oleh LAHA ataupun pihak instansi lainnya terhadap penangguhan si pelaku ini di ranah pidana mungkin ya Pak. Nah bagaimana sih Pak langkah awalnya? Ya gini, menyangkut berkaitan langkah awal, bagaimana misalkan ketika ada case yang memang masuk di situ, ya otomatis posisinya kita memang harus mendampingi, harus misalkan kita memang aktif di situ posisinya. Kemudian kita tidak mengintervensi kasusnya. Kalau itu kasusnya kan itu berjalan sebagaimana mestinya di situ. Apakah ini lanjut karena syarat material dan formilnya sudah terpenuhi atau bagaimana posisinya. Nah, kemudian di sisi lain menyangkut berkaitan dengan kasus anak itu memang khusus di sistem peradilan pidana anak 11 tahun 2012 itu memang mensyaratkan di situ. Tidak hanya misalkan kasus ini bisa lanjut atau misalkan selesai, tapi posisinya bagaimana misalkan penyelesaian itu kalau misalkan syarat memenuhi misalkan undang-undang sistem peradilan pidana anak salah satunya bisa diversi ya dengan ancaman 7 tahun posisinya itu bisa dilakukan diversi posisinya. Tapi dilihat pasalnya posisinya. Nah gitu. Di pasalnya di situ, kemudian di sisi lain apakah misalkan syarat diversi memenuhi karena misalkan sebagaimana pasal SPPA di situ, tapi di sisi lain tentunya syarat diversi itu perdamaian, musyawarah kekeluargaan, ketemu misalkan berbagai pihak di situ, ada korbannya, ada pelakunya, ada aparat penegak hukum di situ. Kemudian ada ganti rugi pastinya di situ. Ada juga yang tidak pakai ganti rugi pasti juga ada pastinya di situ. Nah, kalau misalkan berhasil berarti udah selesai di situ. Ada penetapan diversinya. Nanti di SP3 kan dasar nadi penetapan diversi di situ. Nah, kemudian kalau misalkan tidak berhasil berarti proses lanjut di kejaksaan misalkan sama diversi, pengadilan juga ada diversi. Jadi 3 kali diversi. Kemudian syarat lainnya misalkan diversi itu tidak boleh
mengulang yang sama, pernah misalkan posisinya dulu misalkan diversi berhasil, kemudian ada kasus kembali posisinya yang sama, meskipun menyangkut syarat-syaratnya itu memenuhi posisinya, tapi karena misalkan syarat awalnya dia ini udah melaksanakan diversi awal, jadi untuk kedua kalinya tidak ada diversi di situ. Jadi kalau menyangkut nanti di proses persidangan, ya otomatis nanti kita hadapi, kita dampingin posisinya sebagaimana porsinya, sebagaimana keadaan-keadaan yang ada di situ posisinya. Apakah misalkan anak ini posisinya di mohon misalkan dititip di yayasan atau dikembalikan ke orang tua, atau misalkan ini dititip misalkan di lembaga negara di situ, salah satunya di bawah dinas sosial untuk ditempatkan menyangkut berkaitan dengan ini penempatannya, pendidikan, salah satunya rehabilitasi sosial sih. Nah itu bisa, atau misalkan posisinya karena udah bandel posisinya ini udah aja mohon misalkan keringanan ditempatkan untuk dididik, dibina misalkan di lembaga pembinaan khusus anak di situ atau lapas anak posisinya. Kalau misalkan yang bersangkutan itu bandel, jadi banyak alternatif di situ posisinya dalam hal menyangkut berkaitan dengan proses kasus. Kemudian dalam proses pembunuhan, misalkan apakah dia pelaku utama atau misalkan pelaku penyerta, kita lihat posisinya sejauh mana menyangkut berkaitan dengan keaktifan yang bersangkutan. Ya gitu ya.